Assalamualaikum, welcome to Iwo Family Channel. Pi, hari ini kita mau masak apa nih, Pi? Apa ya? Iya, Ikan patin ya tadi ya kelihatannya. iya. Jadi kita hari ini mau masak sesuatu yang berbeda ya. Tiap hari pastinya namanya lauk pauk untuk keluarga pastinya harus berbeda supaya anak-anak sama yang ada di rumah nggak bosan. Jadi sebelumnya kita ada vlog yaitu jalan-jalan belanja ya, menyusuri Pasar Parung, pasar di dekat rumahnya Bunda Iwul. Hari ini kita mau masak ikan patin, yaitu ikan air tawar ya, yang dibeli dari Pasar Parung, guys. Jadi Besti, assalamualaikum, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, dan selalu bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Oke guys, yuk kita ikuti masak online bersama Bunda Iwu. Oke, Besti semuanya, saya mengucapkan terima kasih kepada Besti semuanya yang sudah terus setia tonton vlog daily, vlog dari Bunda Iwu Family. Untuk masak kali ini yaitu sop ikan patin, pastinya ada bahan-bahannya ya, Besti semuanya. Bahan-bahannya itu gampang banget. Bawang putih 4 siung ya, nanti kita juga masukin juga untuk cemplungannya cabe ya, dan juga pastinya lada ya, ada lada. Lalu untuk isiannya wortel, kol atau kubis. Bahan utamanya pastinya ikan patin. Lalu di sini ada daun bawang seledri, saya kasih jahe ya. Saya kasih jahe sedikit, tomat untuk segar-segar, dan juga daun kemangi ya untuk supaya harum, dan juga nanti di akhir masakannya kita kasih sedikit lemon ya. Lemon kemarin hasil kita panen dari kebun sendiri ya, dari kebun sendiri, itu besar lemonnya. Oke, Besti cantikku semua dan Besti gantengku semuanya, pastinya ada bapak-bapak juga yang nonton. Ini adalah ide masakan Bunda Iwul yang dimana hanya murah meriah, hanya butuh Rp30.000 untuk memasak ini. Dan ini adalah masak sehat tanpa minyak, guys. Ya, Besti. Jadi kenapa 30.000 ya? Karena ini ikannya, ikan patinya ini harganya 25.000. Kemarin kita beli di pasar nih, 25.000 satu ekor. Itu ada terdiri dari 6 potong ya. Lalu sayuran sopnya ini satu paket hanya Rp5.000 ya, hanya Rp5.000. Jadi beserta dengan daun kemanginya. Dan kalau misalnya bumbu bawang putih dan cabenya ini adalah yang ready di rumah. Jadi budgetnya itu hanya Rp30.000. Oke, jadi sangat murah meriah, sehat untuk keluarga ya. Jadi pertama-tama pastinya ikan patinnya supaya tidak amis kita kucurin dulu dengan jeruk nipis ya. Kalau memang di rumah Besti semua tidak ada jeruk lemon, saya ini dulu belinya lemon ya, tapi warnanya kuning. Tapi makin kesini ini pohon udah kurang lebih dari 4 tahun ya, masa berubah ya, tadinya kuning jadi warna hijau gitu. Saya nggak tahu deh ini lemon apa jeruk nipis ya, mirip-mirip ya, sebangsa ya, seurdu ya. Jadi ini kita simpan ya, karena untuk ya udah kita kucurin. Oke, ini kita potong irisan kedua untuk nanti kita kucurin di sana. Lalu bawang putihnya nggak perlu digongso-gongso, atau nggak perlu juga cara praktis ya. Masakan Bunda Iwul ini praktis banget ya teman-teman semuanya, Besti semuanya.
Tidak pakai tumis, tidak pakai minyak ya. Ini hanya dikeprek aja, digeprek nih bawang putihnya ya. Oke. Oke, airnya sudah mendidih, Besti, kita cemplungin aja nih, cemplung semua. Oke, kita tunggu sampai bawang putihnya harum ya, masak bawang putihnya karena supaya nggak langu ya, Besti. Nanti kalau sudah kurang lebih 2 menit ya, kurang lebih 2 menit, kita tutup dulu. Setelah itu bahan yang keras nanti kita masukin, yaitu wortel. Jadi Besti, ini masakan bisa untuk sekeluarga gitu ya, karena besar, ikan patinya juga potongannya besar-besar, jadi bisa untuk sekeluarga gitu. Jadi hanya dengan Rp30.000 ya sehari gitu ya, itu sudah dapat makanan yang istimewa ya, dan juga pastinya sehat ya, karena ikan pating ini juga mengandung protein yang bagus ya, dan juga gurih. Karena apa? Karena lemak-lemaknya nih yang di dalam ikan patin itu akan dikeluar nanti pada saat dimasukin ke supnya, kuah supnya akan keluar. Jadi ada minyak-minyaknya, tapi bukan dari minyak ini ya kita bikinan, tapi dari ikannya sendiri gitu ya. Terus teman-teman semuanya, saya tahu resep ini ya dari ibu mertua saya ya, ibu Wati ya. Semenjak beliau ngajarin saya dari awal dulu pernikahan sampai sekarang, saya dan keluarga sangat suka banget. Cocok banget ya, cocok banget untuk musim-musim panas kayak gini ya. Oke, udah 2 menit kira-kira ya. Kita masukin wortelnya ya, Besti, supaya nggak cuprat-cuprat ya. Apaan tuh ya cuprat-cuprat ya? Nyiprat-nyiprat ya. Kita dalam memasak juga harus menjaga keamanan ya, supaya nggak kena-kena ini badan kita panasnya. Dan tipsnya ya, ibu-ibu, tipsnya nih ya, Pi, ada tipsnya juga nih untuk ibu-ibu nih, Pi. Jadi kalau memasak itu kan panas ya, panas dari kompor. Jadi kalau untuk ibu-ibu sebelum memasak ya, walaupun di dalam rumah, tapi karena memasak boleh juga pakai SUV gitu ya, supaya wajahnya nggak hitam-hitam gitu ya. Karena kebanyakan ibu rumah tangga itu padahal mungkin nggak di outdoor atau pekerjaan di outdoor gitu ya, tapi kenapa suka ada flek-flek di wajahnya ya, karena saya juga ya sudah masuk usia sekian gitu ya, sudah ada tanda-tanda. Nah itu harus dirajinin menggunakan SUV, sunscreen gitu ya, untuk supaya mencegah terjadinya black spot di wajah kita gitu. Oke, kita tunggu ini Besti sampai kurang lebih di 3 menit untuk merebus wortelnya. Oke, ntar kita lanjutin. Oke, Pi, udah kayaknya udah matang nih wortelnya ya, semoga udah matang. Jadi karena ikan patin ini ikannya mudah mateng gitu ya, jadi jangan dimasukin di awal-awal pemasakan, jadi dimasukkannya nanti di akhir aja gitu. Jadi kita masukin, oh ya ini jahenya kita masukin ya Besti, kita masukin jahenya dikit aja ya, supaya jahe itu supaya nggak amis ya. Tadi bawang putih sudah dimasukin, jahe, lalu kita masukin kubis atau kolnya. Oke, ini masak kurang dari 10 menit. Oke, tadi udah kita masukkan kolnya, teman-teman. Kita masukin kolnya. Jangan lupa dimasukin tomatnya supaya segar. Tomat ya. Tuh.
tomatnya. Oke. Tuh, jadi warna-warni ya, teman-teman. Ada wortelnya, ada kolnya, ada tomatnya. Oke. Kita tutup dulu sebentar. Oke. Ini teman-teman. Oke, sudah mendidih. Tuh. Ya, memang dari tadi udah mendidih, guys. Lalu selanjutnya kita masukin ikan patin yang sudah bersih, sudah dikucurin jeruk nipis atau jeruk lemon. Kita kecilin, jangan terlalu besar-besar ya. Kita masukin tuh, berapa potong tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini teman-teman ada telurnya, teman-teman tuh telurnya ya, sehat banget. Telurnya nggak usah kita masukin deh, nanti kita ini. Oke teman-teman, kita masak yang lain. Telurnya itu protein tingkat tinggi tuh teman-teman tuh ya. Kita masukin sudah ikan patinnya. Nah tuh dia langsung matang tuh teman-teman tuh ya kan, tuh langsung matang. Jadi gitu, kalau ikan itu cepat banget matang. Dan jangan lupa kita cemplungin cabenya ya. Oke, sampai umuk. Dan yang terakhir kita masukkan daun bawang seledri. Oke. Dan juga kemangi. Kemanginya nih, biar seger dan wangi dan harum ya. Sudah dikasih bawang putih, jahe dikit, lalu kemangi, daun bawang, lengkap deh pokoknya. Tuh daun bawangnya masuk ke situ sayang. Oke guys, ini masakan pokoknya seger banget ya. Terakhir baru kita masukin lada. Oke teman-teman, lada. Lalu kita masukin bumbu penyedap. Oke teman-teman. Lalu kita masukin garam. Masukin garam teman-teman. Nanti kita icip-icip ya teman-teman. Tuh cantik gak warnanya? Ada hijau, ada orange, ada putih, ada merah ya. Seger, mantul. Oke, kita cobain ya teman-teman ya. Kita cobain. Udah pas belum? Ben, bismillah. Ini belum dikasih ini ya teman-teman, kucuran. Lalu yang terakhir kita kucurin, terakhir nih ya teman-teman, kita kasih peresan jeruk lemon. Oke. Maknyos pokoknya. Jadi ada cabenya. Nanti kalau mau pedas tinggal ngetus aja, karena papinya Daryl suka ngetus-ngetus cabe ya. Oke, kita cobain lagi setelah dikucurin apakah cukup asamnya. Dikit lagi asamnya biar berasa. Jadi teman-teman, ini jeruk lemon saya itu airnya banyak banget ya. Nih lihat nih, nih lihat nih, tuh lihat tuh ya, banyak banget. Terus nggak ada bijinya,
Apa belum ketemu mau bijinya ya? Kasih dikit lagi ya. Masih ada tuh berapa biji lagi di atas. Ya secukupnya. Tingkat keasaman tergantung dari masing-masing Besti, sukanya asem atau nggak suka asem. Mau nggak dikasih jeruk lemon atau jeruk nipis juga nggak apa-apa, tergantung dari kesukaan masing-masing. Seger banget, Masya Allah, seger banget Besti. Oke, nggak tahu ya papinya Daryl Bunda masaknya cuman dikasih garam tadi lada, masa langsung pas rasanya? Jos. Oke. Nih udah tinggal 1 menit lagi, lalu kita angkat, lalu kita makan bersama nanti berdua sama papinya Daryl. Oke? Ya, Daryl belum mau on cam. Oke teman-teman, gimana? Gimana masaknya, mudah bukan? Hanya dengan Rp30.000 sudah jadi masakan sehat, seger, bergizi, dan murah meriah hanya dengan Rp30.000. Ide masakan Bunda Iwul. Dan pastinya enak sekali. Dan pastinya enak sekali Besti. Oke, kita matiin. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget Besti. Sop ikan patin ala Bunda Iwul. Enak banget ya, bergizi. Oke Besti, siapa yang mau recook cobain, cocok banget di cuaca panas saat ini ya. Tinggal tambahin sambal aja gitu. Tapi kalau saya di sini bisa dikeletusin sama cabai rawit nih teman-teman. Kita cobain ya. Masih panas-panas nih teman-teman. Kita coba wortelnya. Wortelnya pas, nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras, pas ya. Sayurannya ini tadi kita masukin daun kemangi teman-teman, biar segar ya, biar wangi. Jadi ada sayurannya lengkap. Oh iya, Besti semua, yuk makan yuk. Jadi lupa nawarin. Jadi Besti kalau apa namanya biasanya sup kan pakai daging sapi atau pakai ayam gitu ya. Ini pakai ikan ya. Insya Allah kita juga harus biasakan banyak mengkonsumsi ikan ya. Baik itu ikan air tawar, ikan air laut gitu ya. Jadi ini sop bisa juga dibikin menggunakan berbagai macam jenis ikan, bisa juga menggunakan ikan patin, ikan gurame, ikan mujair gitu ya, atau ikan kakap bisa teman-teman ya. Silakan dicoba. Kalau papinya Daryl suka apa enggak? Suka dong. Suka ya. Masakannya Bunda Iwul nggak pernah gagal guys. Waduh, nggak pernah gagal ya kan? Nggak pernah gagal insya Allah. Oke, enak banget. Jadi Besti, aku kenapa backgroundnya suka ikan? Pastinya karena dari masih kecil orang tuaku itu ini membiasakan aku makan ikan ya. Jadi orang tuaku terutama ayahku itu dari Pati, dari pesisir ya. Kalau Pati itu ada di Jawa Tengah ya, deket di pesisir di sana, deket pantai, deket laut, sehingga banyak sekali ikan-ikan gitu di sana ya, penghasil ikan. Jadi dari aku masih kecil tuh papaku itu tiap hari paling nggak seminggu bisa 4 kali itu 4 hari makan ikan ya. Jadi di rumahku di Pondok Labu itu ada tukang ikan tuh zaman dulu aku masih kecil.
Jadi aku besar di Pondok Labu, teman-teman. Jadi ikannya itu seger-seger, atau ibuku atau papaku belanja ke pasar Pondok Labu. Dan di rumah juga ada tukang ikan keliling gitu. Segar itu sudah punya langganan juga, tukang daging langganan juga ada gitu. Jadi kalau tahun baruan ayahku belanja di pasar ikan dulu ya, untuk bakar-bakar ikan gitu. Jadi saya sama adik itu suka banget makan ikan gitu, karena dibiasakan makan ikan. Begitupun dengan saya, semenjak menikah punya anak-anak saya suka ikan, suka makan seafood gitu. Dari ikan, dari kepiting gitu suka banget. Gitu. Ya teman-teman. Jadi dulu anak saya masih kecil, setiap minggu itu saya belanjain ikan. Ya, dari dia sudah empasi, itu saya pasti masakin ya, lauknya itu di buburnya itu dimasukin ikan gitu. Dan ikan-ikan nggak mesti ikan yang mahal gitu ya. Jadi ikan kembung konon katanya gitu ya, itu lebih bergizi daripada ikan salmon yang harganya lebih mahal. Ikan kembung juga bisa dibikin sop begini teman-teman. Jadi nggak mesti digoreng gitu ya. Jadi ikan kembung untuk bisa mengurangi minyak juga bisa dibumbuin gitu ya, biar cepat gitu ya, dikasih dikucurin jeruk gitu, lalu dikasih garam secukupnya, lalu diparutin bawang putih, jahe, lalu dimarinasi sebentar, masukin kulkas 10 menit, bisa nggak usah banyak minyak, bisa dipanggang aja di teflon, lalu bikinin deh sambel. Nah, dulu papa saya itu kan dari Pati, jadi Pati itu penghasil terasi teman-teman. Jadi apa namanya, bisa nyambel gitu pakai terasi dari Pati itu, aduh enak banget ya. Nah, di Pati juga ada ikan yang apa namanya, yang mungkin di Jakarta ada tapi nggak banyak gitu, ikan iwak pe namanya, iwak pe, dan itu enak banget, aku suka banget. Dulu papaku itu suka masak iwak pe digoreng lalu dipenyet pakai sambalnya papa. Jadi sambalnya papa itu cabe ya, cabe merah, cabe rawit ya, cabe rawit, lalu dikasih bawang merah ya, dimentah gitu. Terus pakai terasinya Pati. Ya, terasinya Pati tuh rada banyak udah. Jadi papa tuh selalu bikin apa namanya, terasinya digoreng semua, ditaruh di wadah. Jadi kalau mau dimasak itu tinggal dipakai aja gitu, kasih garam, kasih gula, aduh, terus pakai bawang merahnya rada banyak, terus iwak pe-nya yang udah digoreng dipenyet-penyet, jadilah iwak pe penyet ya teman-teman. Nah, apa namanya itu nih teman-teman ya, kemanginya. Nanti kapan-kapan kalau aku dapat iwak pe yang bagus, aku kasih tahu resepnya. Aku bikinin vlognya ya, video masaknya ya. Enak banget. Jadi teman-teman, saya kalau bagian ikan yang paling suka itu adalah bagian kepalanya. Ini bagian kepalanya nih guys. Jadi kalau dagingnya, kalau suami sama anak-anak yang banyak dagingnya, bagian banyak dagingnya. Ya, jadi kalau suami saya tuh paling suka kalau itu yang bagian dada. Kalau saya kepala. Ceker. Kalau ayam tuh ya. Kalau ikan tuh pokoknya daging-daging yang deket tulang itu lebih nikmat. Nggak tahu kenapa, suka banget. Nikolnya. Jadi cabenya dihancurin ya guys, biar pedes kuahnya. Ya. Jadi saya hari ini nggak makan nasi ya, karena memang belum masak nasi.
Maksudnya belum masak nasi saya. Kalau masak nasi putih udah. Tadi adik Daryl udah ya. Pedes. Rasanya pedes. Gurih. Karena ikan artinya mengeluarkan minyak-minyak gitu. Minyak-minyak alami dari ikannya. Terus asam dari lemonnya. Besti semua wajib ngerikuk nih, ya. Beli ikan patin, langsung masak. Oh iya guys, aku juga punya usaha. Kok goyang-goyang ya, Pia? Goyang-goyang aku bergerak. Ya, aku juga punya bisnis ini, jati teman-teman. Punya bisnis jati. Jadi aku kerjasama sama sahabat aku, sahabat aku, ya. Nanti aku spill sedikit salah satu produknya. Ya, jadi kalau besti semua, ya mau butuh barang-barang cantik, ya harganya nggak jauh beda dari barang yang bukan jati. Sedangkan kalau jati itu bisa diwariskan ke anak, ke cucu karena awet banget. Ya, saya sendiri, ya kalau zaman sekarang kan banyak ya furniture gitu ya untuk ngisi rumah. Jadi kalau mau rumahnya itu bisa rumah itu dibikin modern tapi ada klasiknya. Ya, saya suka banget tuh sama rumahnya Soimah tuh ya, pendoponya. Itu cita-cita saya pengen punya pendopo seperti itu tuh teman-teman. Nah, rumah saya sekarang juga pintu-pintunya juga dari jati lawas ya, yang mungkin usianya udah 100 tahun gitu. Ya, saya suka banget, dan jati itu awet ya teman-teman. Mau sampai berapa ratus tahun itu tetap, tinggal kalau mau diperbaiki ya, dipercantik, tinggal dipelitur lagi teman-teman. Nggak pernah old school gitu. Teman-teman ya, kepala ikannya. Jadi sambil makan sambil cerita-cerita nih. Oke. Jadi teman-teman nanti nih, kalau saya suka banget sama daging-daging yang dekat kepala. Ya. Maaf ya. Jadi kalau makan kepala tuh memang rada rempong. Jadi masak tadi juga nggak boros gas atau nggak boros listrik kalau di rumah teman-teman menggunakan kompor listrik. Karena mahal kan ya, zaman sekarang ya semuanya serba mahal. Jadi masak ini itu kurang dari 10 menit guys ya. Kurang dari 10 menit ya, mungkin sekitar 7 menitan. Jadi masak satset. Kalau masak satset cepet. Ya, tinggal teman-teman tuh prepare dulu, ngupasin dulu. Di atas kompornya dari air mendidih sampai selesai itu cuma 10 menit. Oke. Gitu. Oke, ini udah mau habis, sip. Udah mau habis nih kepalanya. Dan ikan patin itu kadang-kadang suka bau tanah. Ya karena ikan patin ada di apa tuh namanya, Pi? Tambak gitu ya, Pi ya? Suka bau tanah, tapi ikan patin ini enggak. Aku beli di pasar Parung, enggak bau tanah sama sekali. Ya. Enggak bau tanah sama sekali. Seger ikannya.
Ya, darahnya kemarin dipotong masih banyak ya, Pi ya? Banyak. Masih banyak. Sampai aku minta cuciin di sananya tuh sama abangnya. Abangnya baik banget. Abangnya ada di channel YouTube kita, besok dimunculin ya, Pi ya? Iya. Gitu. Hah? Jadi Kakak Azra baru pulang tuh. Udah? Oke. Udah habis nih ludes nih. Oke, kita lanjut nanti. Udah, Pi? Nggak ada. Penutupannya apa? Belum, nanti kan mau ngeliatin itu dulu. Oke. Oke, Besti, terima kasih udah menyaksikan vlog masak-masaknya hari ini. Dan terus tonton vlog aku. Vlog segala jenis vlog ya, masak-masak, pergi ke pasar, kuliner, ya nanti juga insya Allah mudah-mudahan ada vlog traveling. Oh ya teman-teman, ini aku mau spill bisnis aku, salah satunya apa namanya, ini nih usaha jati aku. Ini salah satu koleksi yang aku miliki, yaitu meja jati dari kayu jatinya, kayu jati utuh gini ya. Tuh bagus nggak? Suka nggak teman-teman? Ya ini coba dilihat tuh, dari unik banget teman-teman ya. Tuh ya, bisa ditaruh di apa namanya, baru pertama kali masuk rumah gitu ya, bisa di ini. Dan ini pastinya awet banget ya, tidak lekang oleh waktu kalau jati itu. Terus ini juga ada meja cantik ini juga teman-teman ya, meja cantik ini juga dari, ini berat banget Besti ya, kokoh banget, pastinya awet banget sampai berapa turunan kali, lihat nih ya. Jadi jatinya tuh jati tua yang bakal nggak menyusut, bukan jati baru ya. Tuh lihat tuh, lihat nih diameternya berapa tuh ya, ini dan ini ya, di kesini. Oke. Ini lemarinya juga teman-teman. Ini salah satu koleksi lemarinya ya, koleksi lemarinya nih ya. Ini juga jatinya bagus gitu teman-teman. Itu salah satu bisnis aku. Nanti untuk koleksi-koleksi yang lain saya akan tampilkan ya teman-teman. Ini kalau misalnya ada yang minat bisa langsung DM aku ya. Harganya pasti nggak mahal, yakin nggak mahal, sama harganya nggak beda jauh dari barang-barang zaman sekarang yang nggak terbuat dari jati gitu ya. Ini cantik tuh ya kiranya, dan juga bisa customize. Jadi kalau teman-teman butuh satu rumah mau dibikinin semua furniturnya dari jati, itu juga bisa kontak aku ya. Aku di sini apa namanya, kerjasama dengan kakak aku ya, saudara aku, besti aku ya. Tinggal nge-DM aja. Oke guys, itu terima kasih untuk waktunya, dan mudah-mudahan vlog aku bisa menginspirasi besti semuanya. Terima kasih sudah terus mengikuti channel Iwulf Family ya. Mudah-mudahan doakan mudah-mudahan channel ini terus berkembang, bisa bermanfaat, menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan bosan-bosan, terus tonton, like, komen, dan juga pastinya yang baru-baru subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Jangan lupa tekan loncengnya supaya kalau ada vlog baru bisa terinformasi. Terima kasih teman-teman. Semoga terus sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum.